pemirsa, berjumpa lagi dengan Semangat Bayangkara. Nah, malam hari ini saya Angie Ang. Saya Indra Herlambang. Dan saya Bribka Herlina Suwandi. Dan tentunya kami di sini sangat bahagia dapat menemui Anda kembali. Dan malam hari ini sungguh sangat spesial. Kenapa coba? Malam hari ini istimewa karena ada banyak sekali penampilan-penampilan yang akan menghibur kita. Ya. Tadi sudah ada ya Diva Dangdut Indonesia, Inudara Pista. Nanti juga ada penampilan dari band Coklat featuring Ayu Ratna. Dan masih banyak sekali bakat serta talenta dari berbagai kesatuan Polri yang pasti akan memukau kita semua. Betul-betul, Kak Indra dan Kak Enji, penampilan-penampilan bakat dan talenta Polri ini tidak akan lengkap tanpa diimbangi dengan prestasi-prestasi yang hebat pula. Ini dia nih, coba-coba tolong bacain. Ada apa hari ini? Yang pertama datangnya dari Polda Papua Barat. Polda Papua Barat melalui Direktorat Pembinaan Masyarakat atau Binmas sedang gencar melaksanakan operasi Arfak Mansinam 2020 dengan melakukan beberapa agenda kegiatan di Aifat Raya Kabupaten Mai Barat. Kegiatannya antara lain pembinaan dan penyuluhan bersama pemuda, mahasiswa, dan para tokoh, sekaligus sosialisasi pola hidup sehat di masa pandemi seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Dan ada bantuan lagi seperti perbaikan sarana umum, diantaranya perbaikan pos kamling serta tempat ibadah. Wow, hebat sekali ya. Benar-benar salut loh sama Polri. Karena gini, nggak cuma menjaga keamanan kita, ya, kenyamanan kita ketika hidup sehari-hari, tapi yang terpenting juga ternyata kesehatan kita itu juga Polri sangat peduli ya. Dan ini masih permulaan. Masih ada lagi yang bisa buat kita ini semakin salut dan bangga sama Polri. Penasaran? Penasaran dong. Langsung aja kita saksikan penampilan keren dari band Polri yang satu ini, Yanma Band. Bangkitlah kau pemuda, satukanlah hati, setia berbakti untuk Indonesia. Juara kamu bagi Nusantara, adil makmur sentosa, damai seluruh rakyatnya, Pancasila lah dasarnya. Meski kita beraras suku, agama, bahasa, berjuanglah kau pemuda, bergegaslah harapan suci bangsamu. Bangkitlah kau pemudi, satukanlah hati, setia berbakti untuk Indonesia. Kaya rekam budaya dari Banda Aceh sampai ujung Papua, beraneka warnamu di dalam satu Bhinneka Tunggal Ika. Warna-warni bangsaku, kaya alamku, mari kita bersatu untuk Indonesia, untuk Indonesia. Di dalam satu Bhinneka Tunggal Ika. Yanma Band, Indonesia bersatu. Wow. Luar biasa. Luar biasa. Keren-keren Halo. semuanya. Halo. Waduh, Angie. Apa? Bribka Bentar. Angie yang mana? Angie juga nih, by Angie the yang way. mana? Ya kan? Angie yang suaranya lebih bagus. Wow. Luar biasa, keren banget ya. Ya, Begitu setuju. kalau kita lihat. Jadi rekan-rekan polisi kita ini bukan hanya mereka tegas ya kan. Mereka bisa melindungi, mengayomi, tapi juga memberikan pesan dengan cara yang enak banget lewat lagu loh. Yes. Kak Indra, kreatif banget dong polisi zaman sekarang. Kebetulan kami ini berdinas di Subaksik Yanma Polri, tentunya sesuai dengan nama satkernya, kami memang membidangi pekerjaan di bidang musik, khususnya pelayanan di Polri sendiri ataupun instansi-instansi lain seperti acara kenegaraan, acara presiden, kami insya Allah selalu hadir gitu. Karena itu jangan kemana-mana, tetap di Semangat Bayangkara.
Bayangkara sejati berjiwa kesatria, berlandaskan catur prasetya, bersatu mengabdi pada negeri di bawah Tribrata, rencana menjadi jiwa. Terkadang perbedaan yang indah, beragam suku, adat dan budaya, membaca jiwa, membaca makna, bukan untuk sekedar cerita. Perjuangan kita hingga ke hulu, demi untuk masa depan bangsa. Panjatkan doa pada yang kuasa, gelorarkan semangat Pancasila. Bayangkara sejati berjiwa kesatria, berlandaskan catur prasetya, bersatu mengabdi pada negeri di bawah Tribrata, rencana menjadi jiwa. Jayalah, jayalah, perintis Nusantara. Jayalah, perintis Nusantara. Perintis Nusantara. Wow, keren, Foris keren. Band. Hai semuanya. Halo. Ini namanya adalah Persaba Band. Persaba Band. Iya, Ada artinya nggak sih? Persaba ini kepanjangan sebetulnya, Apa tuh? kepanjangan dari Perintis Samapta Sabara Band. Oh, gitu. Well, well. Kalau yang tadi lagunya apa ya? Perintis Nusantara. Perintis Nusantara Oke. ya. Kalau pemirsa yang di rumah ketika mendengar mereka bernyanyi kemudian juga bisa merasakan getaran di hati gitu karena pesannya bahasanya. nyampe. Itu karena mereka nyanyinya juga dari hati, betul? Betul sekali. Tapi maknanya apa sih lagunya sebenarnya? Makna dari lagu Perintis Nusantara sebenarnya sih karena kami di Satuan kami itu bukan saja dikumpul dari satu atau dua daerah, tapi kami dikumpulkan dari Sabang sampai Merauke. Oh, Seluruh Iya. Indonesia. Kami dari terinspirasi seluruh untuk- Indonesia digabungkan di sini ya. Terus nih ya, siapa yang menciptakan lagu ini dan datang dari mana inspirasinya? Lagu ini diciptakan oleh tim band sendiri, berempu kami. Ceritanya yang pastinya tentang keberagaman, tentang kebersatuan dan kebinekaan. Nah sekarang, Ji, kita juga pengen tahu dong highlights apa lagi nih yang bisa kita bagikan dengan pemirsa. Bener banget. Nah kalau begitu langsung aja ya, Bribka Herlina, kita ke sana yuk. Gimana tuh? Yuk. Oke. Sekarang adalah saatnya kita mempersilakan Bribka Herlina untuk membacakan highlight prestasi Polri yang kedua. Silakan. Siap Kak Enji. Deretan lulusan terbaik dalam ujian masuk Polri tahun 2020. Salah satunya adalah Agus Salim berusia 18 tahun, putra dari seorang pemulung asal Mamuju, Sulawesi Barat yang berhasil lolos masuk keanggotaan Polri. Dengan berbekal semangat, usaha, serta doa dan dukungan dari orang tua, ia bisa mewujudkan cita-citanya dari kecil. Keinginannya menjadi abdi negara semakin tinggi karena dia ingin mengangkat derajat keluarganya. Diketahui bahwa keadaan yang serba kekurangan membuat dia membanting tulang dalam membantu orang tuanya, mengumpulkan barang bekas untuk mencukupi kebutuhan keluarga
dengan berkeliling kota Mamuju menggunakan beca. Dan ada lagi yang positif, tadi siang nih Kak, rekan saya Bribtu Intan berkunjung ke Korlantas Polri. Mau lihat seperti apa tayangannya? Mau Ini banget. dia. Selamat siang pemirsa, sekarang saya sudah berada di Korlantas Polri. Tentu saja saat ini saya tidak sendiri karena saya sudah bersama Bapak Dirkamsel Korlantas Polri, yaitu Bapak Brigjen Pol Profesor Dr. Krisnanda Dwi Laksana MSI. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang Mbak. Baik, Bapak terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya boleh ya Pak ngobrol-ngobrol sedikit tentang Indonesia Safety Driving Center. Boleh Bapak ikuti saya ke bawah? Selamat siang Bapak Dirkamsel Korlantas Polri. Selamat siang Mbak Intan. Bagaimana Bapak kabar di tengah pandemi COVID-19? Ya, ini di era pandemi COVID memang banyak sesuatu hal yang harus kita perhatikan. Kita dari Korlantas memikirkan bagaimana lalu lintas aman, selamat, tertib, lancar, tetapi juga mematuhi protokol kesehatan. Bapak, kita tahu nih Pak, Korlantas Polri baru saja memiliki fasilitas baru yang tahun ini telah diresmikan oleh Bapak Kapolri, yaitu Indonesia Safety Driving Center atau ISDC. Nah, boleh diceritakan Pak, apa sih ISDC itu dan apa tujuan dibangunnya ISDC? ISDC ini merupakan pusat untuk peningkatan dan pengembangan kompetensi kualitas para pengemudi. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk membina komunitas hobi, komunitas-komunitas yang untuk kaitannya dengan semacam test drive atau untuk kaitan dengan keselamatan di dalam berkendara. Kita di dalam membangun Indonesia Safety Driving Center ini nanti akan dikaitkan dengan sistem uji SIM, sistem penerbitan SIM, dan kaitannya dengan penegakan hukum. Jadi sistem Indonesia Safety Driving Center merupakan bagian penting implementasi Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Darat dalam rangka untuk meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatalis korban kecelakaan, dan membangun budaya tertib. Luar biasa sekali ya Pak ya inovasinya untuk masyarakat Indonesia. Baik Bapak, kemudian bagi masyarakat ataupun kelompok atau komunitas yang ingin mengikuti ataupun memakai fasilitas di sini, bagaimana Bapak regulasinya? Ya, kita memang terbuka ya dengan siapa saja. Nanti kita akan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan lainnya karena ini perlu membuat standar, membuat kurikulum. Dan kita juga menyiapkan master trainer. Para master trainer ini adalah orang-orang yang sudah kita siapkan, kita latih, kita didik, kita sekolahkan baik di dalam maupun di luar negeri. Dan mereka nanti juga orang-orang yang memiliki kapasitas, kompetensi, karakter, dan mereka benar-benar dapat menjadi ikon untuk masalah road safety. Dan tentu mereka ini akan menyiapkan trainer. Kita juga menyiapkan trainer untuk yang ada di setiap wilayah, di Polda dan di Polres, karena kita harus mengembangkan Indonesia Safety Driving Center tidak hanya di pusat, tetapi juga di tingkat provinsi, tingkat kota, kabupaten. Berarti ini untuk masyarakat Indonesia ya Pak Ya, ya? ini karena kita kecintaan dan kepedulian bahwa sumber daya manusia adalah aset utama bangsa ini. Oke, tadi sudah dijelaskan apa itu Indonesia Safety Riding Center langsung dari Bapak Dirkamsel Korlantas Polri. Nah pemirsa, penasaran nggak apa itu safety riding dan driving? Kebetulan saya sudah janjian nih sama master trainernya. Yuk ikutin! Baik Bapak, apa saja Pak pelatihan yang diajarkan terkait safety riding and driving? Safety riding dan safety driving ini merupakan sebuah pelatihan baik roda 2 maupun roda 4 agar seorang pengemudi itu lebih layak dan lebih
memiliki kompetensi. Yang disiapkan untuk kegiatan ini sebenarnya yang pertama jelas kendaraannya dan peralatan yang sudah tentunya ditentukan. Yang kedua adalah fisik bagi calon peserta. Karena kalau dalam kondisi yang kurang fit, maka pada saat pelaksanaan pelatihannya pasti akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik, tidak diinginkan. Demikian, Mbak. Kita tahu ya Pak, salah satu fungsi dari safety riding and driving ini adalah untuk pengawalan VVIP ya, Pak. Boleh dijelaskan Pak, seperti apa implementasinya? Oke, baik. Pengawalan VVIP itu kita bicara tentang pengawalan formasi kehormatan dan kebesaran untuk presiden dan wakil presiden beserta ibu. Nah, itu pasti bergabung dengan Pas Pampres maupun polisi militer. Yang kedua, pengawalan VIP itu mungkin capres-cawapres atau cakada cawakada maupun rombongan TNI Polri maupun barang-barang yang berbahaya ataupun uang negara dan sebagainya. Kemudian yang terakhir pengawalan kegiatan masyarakat. Jadi dari tiga hal itu dituntut para petugas pengawalan untuk memiliki kompetensi di dalam mengemudikan kendaraannya. Kalau tidak akan mengakibatkan fatal bagi dirinya sendiri, bagi petugas maupun bagi orang lain, apalagi juga bagi yang dikawal. Apa saja yang sudah ditorehkan oleh personel Korlantas Polri dalam safety riding dan driving ini? Baik, kalau dalam prestasi anggota yang terakhir, anggota kami di tahun 2018 juara 1 di lomba GS Trophy yang diadakan di Sentul, Jawa Barat. Kemudian di 2019 dikirim ke Malaysia dan meraih juara 2 setelah Malaysia. Mohon izin Bapak, bisa diberikan imbauan bagi masyarakat Indonesia, pesan dan imbauan untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas di jalan raya demi keselamatan bersama. Baik, bagi seluruh pemirsa, ada beberapa pesan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, taati peraturan lintas yang ada, yang sudah berlaku saat ini. Yang kedua, sebelum saudara-saudara sebagai pengemudi mengendarai kendaraan bermotor, wajib untuk mengenali karakteristik kendaraan. Karena berbeda merek akan berbeda cara mengendarainya dan berbeda karakteristiknya. Yang ketiga, gunakanlah perlengkapan di dalam berkendara. Yang terakhir, hormati dan hargai para pengguna jalan lain sehingga keselamatan dapat tercipta bagi diri sendiri dan bagi orang lain sebagai pengguna jalan. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan nomor 1. Baik pemirsa, telah kita saksikan bersama informasi terkait safety riding dan driving dan tentunya imbauan terkait menjaga keselamatan di jalan raya untuk mengurangi angka kecelakaan berlalu. Masih di Semangat Bayangkara. Nah, sekarang waktunya kita untuk absen dulu nih teman-teman. Kalau tadi sudah ada Yanma Band. Betul. Lalu selanjutnya ada Persaba Band, betul? Selanjutnya juga sudah kita saksikan bersama VT Safety Riding dan juga Driving. Nah, kira-kira selanjutnya apa lagi coba? Aku kasih clue ya. Yang akan tampil ini adalah wanita-wanita kebanggaan Polri. Wow. Enggak. Bribka Herlina maksudnya. Kamu seneng ya? Kamu seneng ya? Kamu seneng ya? Aku tahu banget nih ada yang seneng. Iya. Pemirsa maaf ya, Tahan, kalau ditahan. saya Ditahan. ngeliat Polwan itu langsung memang terbayang bahwa sosoknya tuh nih ya mengayomi, udah pasti. Tegas juga, tapi juga lembut sekaligus. Jadi tuh sosok yang emang sangat, disayangi oleh masyarakat. Kurang satu. Apalagi? Berbakat lagi. Oh iya. Seperti yang satu ini nih, penampilan dari Polwan Ditlantas Polda Metro Jaya. Ini dia persembahan Kolonel Senapan dari Ditlantas Polda Metro Jaya. Maju! Jalan! Hormat! Senjata!
Siap. Gerak. Balik. Mundur. Lepas senjata. Gerak. Tahan nafas. Aku deg-degan ngeliatnya. Halo. Seru banget ya melihatnya ya. Begitu kompak dan satu hal juga nih yang sepertinya kita semua ketika nonton di rumah pasti penasaran. Latihannya berapa lama ya supaya bisa kompak kayak gitu ya? Ya, untuk event seperti ini karena ini event tim kecil, kurang lebih kami latihan 1 minggu. Tapi untuk formasi besar ya, kurang lebih personelnya 30, kami butuh waktu 1 bulan sampai 2 bulan. Kalau ditanya kunci kekompakannya apa kira-kira? Ya, kami disiplin, ya, tentunya ikhlas ya, dan bertanggung jawab karena masing-masing pribadi punya gerakan masing beda-beda. Jadi harus kuncinya disiplin diri. Oh gitu, ini dia nih. Jadinya kolaborasi, Ya. ada kekompakan, bakat juga disiplin. Berarti kunci utamanya. Ih, aku mau tapi takut. Enggak, kayaknya enggak. Aku biar berarti- MC Kak aja. Indra mau latihan, Kak Indra mau latihan. Enteng. Kalau yang ngajarin rekan-rekan ini saya mau. terus, Boleh terusin. loh. Asal jangan galak-galak nanti Maunya. ngajarin ya kalau saya salah ya. Aku ajarin. Enggak Kamu percaya bisa ya? nggak? Nggak percaya Kayaknya kayaknya. enggak percaya langsung. Oke, terima kasih banyak untuk penampilannya yang sangat menginspirasi di sini ya. Bahwa kita semua nih memang Kak Indra mau latihan, Kak Indra mau latihan. Enteng. kalau yang ngajarin rekan-rekan ini saya mau. terus, Boleh terusin. loh. Asal jangan galak-galak nanti Maunya. ngajarin ya kalau saya salah ya. Aku ajarin. Enggak Kamu percaya bisa ya? nggak percaya Kayaknya enggak percaya langsung. Oke, terima kasih banyak untuk penampilannya yang sangat menginspirasi di sini ya. Bahwa kita semua nih memang harus punya tekad dan juga yang terpenting adalah kekompakan satu sama lain. Ya, Itu sangat kunci setuju. keberhasilan kita ya. Benar sekali. Ya udah kalau kayak gitu. Masih ingin yang seru-seru? Mau. Tenang aja. Masih akan ada lagi penampilan spesial. Maka dari itu tetaplah semangat. Bayang. Sekian lama kita bersama, ternyata kau juga sama saja. Kau kira ku percaya semua segala tipu daya. Kau buat sempurna awalnya berakhir bencana. Selamat tinggal sayang, bila umurku panjang kau lakukan jatah untuk buktikan. Satu balaskan kau jelang, jangan menangis sayang. Ku ingin kau rasakan pahitnya terbuang sia-sia. Memang kau pantas dapatkan. Kembali lagi di Semangat Bayangkara. Aduh, curhat. Kenapa? Aduh, kalau dengerin lagu Karma tuh kayaknya flashback gitu, kayak aku berasa pengen nyanyi tapi suara nggak bagus jadi dalam hati, dan ini flashback ke masa aku SMP. Ya ampun, sama kan kita waktu itu SMP juga. Lagu-lagu ini hits. Kamu SMP pada saat lagu itu hits. Yes. Ya aku udah pastilah belum lahir. Mohon maaf. Aku tuh angkatannya jauh banget sama kamu. Oke, aku tahu baiklah. lagu itu tuh dari papa aku. Ya ampun gitu ya. Ya udah Ketahuan nggak bohongnya apa-apa. ya, ketahuan banget. Padahal saya udah kerja.
Ya Allah, Ya Angie, ampun, sedih banget Mas mau Indra, dengernya. iya ya Allah, tapi nggak apa-apa. Yang penting lagunya tuh hits antar generasi, oke? Setuju, semua generasi bisa menikmati. Seperti juga yang akan kita tampilkan sekarang. Bentar. Semua generasi mau dari angkatan berapapun udah pasti akan terhibur. Karena, iya bener. Loh, Bripka Herina di mana? Wah, sembunyi nih. Hide and seek, sembunyi-sembunyi nih. Ada apa nih? Aku curiga. Aku punya feeling ya. Kalau aku lihat nih ya. Waduh, beda karakter nih kayaknya nih. Beda Udah kayak- program juga. Iya udah kayak anak indigo ya. Enggak, jadi kayaknya ini ada satu penampilan yang spesial. Mungkin ya kita tunggu aja ada surprise. Yang pasti sekarang kita mau lihat ada sketsa komedi. Oh, something new. Yang ada di situ ada Bang Narji, Bang Opi Kumis, Bang Sapri, tuh idola-idola kita hadir semua di situ. Bukan lagi sekarang nih. Sekarang langsung deh kita lihat Ya yuk. udah. Kita lihat yang satu ini. Silakan. Ji, lu jangan ngomong dulu lah. Apa? Gue geser. Jaga jarak. Oh, Bukan masalah kesehatan. Apa? Badan lu bau. Gue yang namanya Gojek mah iseng-iseng doang. Oh lu iseng-iseng doang? Gua nggak pas dong, masa muka gua ganteng ojek apa kata orang? Enggak, muka lu ngaku ganteng. Muka lu mah kopling, cakepan kopling. Orang banyak yang bilang begitu gua liat nih. Lagi jalan di mall. Rizky Bilar katanya. Gue sampai nggak percaya, wah gue ternyata disamain sama Rizky Bilar. Gue seneng. Apaan? Gue kemarin denger lu salah denger. Lo denger apa? Gue di samping itu juga gue denger. Lu bilang apaan? Teriaknya bukan begitu. Kerak solar. Lu kayak ganteng aja Ji, model lu aja kayak sarung tangan ondel-ondel. Yang ngepet kan gue pengen ngerubah nasib Ji. Wah. Gue mau nyalonin jadi seorang kepala daerah. Wah, lu mau ikut pilkada, Pri? Iya mau ikut pilkada. Lu ngaca lu di termos. Lu jangan kan jadi wali kota, lu jadi wali nikah aja diusir. Asal lu tahu aja Ji, kacang kapri goreng mateng. Wih. Udah mateng dibagi 5. Bang Sapri wajahnya ganteng, udah ganteng berkarisma. Gue mah gampang ngumpulin orang, gue asal begitu kok. Lanjut pada pantun. Ya lanjut dah. Masak air biar mateng. Masak air. Biar mateng. Minum air, makannya donat. Ih cakep. Iya enggak? Sapri lu jangan sok ganteng. Muka lu kayak perban sunat. Jaga jarak. Jaga jarak. Udah denger belum? Apaan? Kalau saya mau nyalonin jadi kepala daerah. Sayang, Mau jadi apaan? kepala daerah. Mau ikut pilkada yang Mau begini. ikut pilkada? Mau jadi pemimpin? Iya. Ya, rumah tangga lu berantakan. Pemimpin. Anak empat-empatnya koreng nggak bisa beli salep. Iya. Namanya orang mau berubah nasib. Sini, Neng. Wah, kalau cari bini kayak dia nih, nyari Coba sini Neng. Nyari bini yang kayak begini. Iya, Yang kenapa? Ini bagus. Pakaiannya lu lihat. Paha aja pakai stocking. Itu paha atas maksudnya. Itu lengan. Itu tangan. Fashion ini, Oh, fashion. fashion nih. Udah lama dagang. Udah. Siapa namanya? Leli. Leli. Lu tikain yang begini. Loh iya dong. Kok menikah memang begitu? Alasannya kenapa, Pi? Lu jarang lu perempuan yang badannya pundak semua. Ada pundak semua. Paha. Mbak Leli, hebat ya. Kondenya depan belakang. Asal tahu aja. Paling enak ikan betok. Cakep. Makannya cocolin sambal. Cakep. Bodinya sangat nontok. Kalau jatuh pasti membel. Ini lo. Mau nyalonin. Ya, fotonya, Pri. Pri, lo mau nyalonin moto begini lo? Loh iya dong. Kita orang sulap. Sulap kemana? Itu lihat dan gaya lo kayak orang mau sulap begini. Lain daripada yang lain dong. Lu jangan pakai jadi gini-ginian deh, Pri. Tempelin di pohon. Tapi disangkanya gue kalau nempelin ini bukan calon wali kota nih. Apaan? Terima sedot WC. Tempelin di pohon orang liwat. Wah, kampret apa? Kampret dari mana? Masa begini? Keren. Fotonya begini. Mendingan begini daripada foto biasa-biasa. Abang-abang. Ngapa? Ini gimana sih, kan sekarang ini masih pandemi, corona masih di mana-mana, masih PSBB. Kok pada nggak pakai masker ini, gimana toh? Lalu ngomongnya medok banget kayak bumbu ketoprak. Bukan medok. Hah? Dia emang dari sononya modelnya begitu. Iya. Dari lahir, Bang. Iya. Jadi bagaimana tadi, Mbak? Gimana? Kan pada ganteng-ganteng nih. Ah. Kok nggak pakai masker ini gimana? Kan corona masih di mana-mana. Ini udah pakai yang 3 dimensi. Nona.
Bukan. Ini bukannya masker. Apaan? Hordeng warteg. Puas lo. Iya. Oh gitu ya, Mbak. Iyalah. Iya. Harusnya pakai masker biar makin ganteng. Oh, jadi kita harus pakai masker. Iya dong. Nih gue kemarin bawa atuh pakai buat lo. Dia mah nggak pakai masker kalau corona nyangkut di kumisnya. Tapi orang-orang pada pakai masker, lu pakai kaca film. Mana? Ini belum masang listrik. Jadi gelap. Kalau lu kan ojek, nyalonin jadi calon pemimpin, kepala daerah. Apa program lu? Apa yang lu mau sampaikan ke masyarakat? Apaan yang penting orang-orang pada setuju. Sampai lagi dia tahu kalau gue memang pendidikan gue ada. Pendidikan apa lu? Dia lagi tuh pernah tes iklan lem tikus. Enggak lolos. Kenapa? Jadi pakai triplek. Triplek nih. Triplek kasih Iya. lem. Kasih lem. Triplek dikasih lem. Dia cuman begini doang, dialognya dikit. Dia injak lemnya. Nempel. Dia nengok kamera. Saya aja nempel apalagi curut. Tapi biar bagaimanapun gue pokoknya mau nyalonin. Coba lo kampanye. Iya lo kampanye deh di atas sini ya. Lo program-program lo. Ayo, lu pada duduk situ. Iya. Saya kampanye, anda pada duduk. Sini deh, sini. Pada duduk. Sini Mbak, kita dengerin program-program dia. Apaan lu geser-geser bangku biar gue jatuh ya biar viral gitu. Maksudnya gue diri, lu tarik, gue jatuh biar viral. Ayo coba program lo. Dengerin nih kalau orang pintar ngomong. Pri, ntar lu deh. Apa? Pala lu kayak kerak bumi. Enggak, sekarang gue mau tanya sama lo. Keringat lo santan. Enggak mengkerelep banget palanya. Ayo. Buat bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih atas bawahannya. Atas partisipasi. Oh bukan atas bawahannya? Atas bawahannya. Bawahan. Salah ya? Dia apa-apa inget bawahan aja nih. Emang apa? Kayak emang apa? Selamat malam. Istri saya kenalin. Ini calon istri saya. Dia nggak mau mel lo. Kenapa? Kalau dia nikemel lo anaknya ember bangunan. Aku aja. Bu Herlina. Ini saya lagi patroli. Oh iya. Di sini rame-rame ada apa ini? Dia bandarnya bu, dia bandarnya saya. Bukan, bandar apaan sih? Itu apaan sih lu? Ini bu mau nyalonin. Kenapa ini nggak pada jaga jarak, terus nggak pakai masker? Tuh lihat ibunya aja pakai masker. Bu, dia bukan nggak mau pakai masker. Setiap dia pakai 3 kali robek. Coba kita kan lagi pandemi nih. Kita tuh harus menjaga jarak. 3M, tahu 3M nggak? 3M. 3M itu Apa aja? Coba. Melihat, meraba, menerawang. Salah. Itu duit. Mate duitan lu Ji. Ini lain. Apaan sih? Ini soal COVID. Ya. Oh, mate duitan Apa lu. coba apa? Gini, aku 3M. juga melihat kamu langsung 3M loh. Apa tuh? Melihat, memandang, mencintai. Udah. Bisa aja kolang kaling. Nih, Mencuci tangan ya Bu? iya betul. Saya tahu itu diantaranya. doang, lanjutannya apa, Bu? Mencuci tangan. Terus apa lagi? Memakai masker. Betul. Satu lagi. Menjaga jarak. Menjaga jarak. Mana jaga jaraknya dong? Kalau nggak pada punya masker nih, saya bawa masker. Saya bagi satu-satu. Nggak belikan Bu? Enggak, Enggak, dibagi. gratis. Mbak, aku belum tahu lu cara pakai masker yang baik. Coba Nggak cara makainya. Coba dikasih tahu. Udah tahu deh, udah tahu. Kalau dia makin udah tahu. Kalau Mbak makin sih belum tahu. Mbak, ini katanya dia kan mau nyalon nih, mau beraniin diri jalur independen apa pakai jalur busway gitu. Saya siap ngumpulin masa berapapun, nanti saya bikin acara yang namanya Bajar. Terus nonton dangdut, nonton orkes, kumpulin semua orang. Boleh nggak tuh Bu, kira-kira Bu? Kalau mau nyalon sih boleh-boleh aja, tapi dalam pelaksanaan pilkada ini kan sekarang lagi COVID nih ya, pandemi, itu harus mengutamakan keselamatan jiwa. Jadi kita harus mencegah penularan COVID ini gitu. Tidak ada yang kerumunan-kerumunan, terus juga konvoi-konvoi nggak boleh, terus musik-musik juga nggak boleh. Terus juga nanti pada saat pemilihan itu harus menerapkan protokol kesehatan. Oh gitu ya. Tapi bukan 3M, 4M sekarang. 4M. Yang nambahnya satu lagi M-nya itu menghindari kerumunan. Jadi kampanyenya bisa lewat online atau virtual gitu ya Bu? Boleh gitu. Kampanyenya jangan ngumpul-ngumpulin orang banyak gitu. Nggak boleh. Kenapa kita harus memakai masker? Karena untuk kesehatan pulih, Ekonomi bangkit.
Aduh, aku deg-degan. Kenapa? Karena durasinya udah mau habis, aku tidak ingin berpisah. Kamu masih lanjut lagi Masih maunya? mau tambahin durasinya Kita lagi. tambah 5 jam lagi. Enggak. Kelamaan dong, capek usah. berdiri. Satu hari, Kak. Sekarang hati aku lagi sedih banget karena akan segera berpisah dengan kalian. Aku nggak bisa kayak gini. Aku juga nggak bisa, apalagi aku baru ketemu sekarang. Masa kita Iya nggak juga. ketemu lagi, Bribka? Lebih sedih kamu tahu, Kak. Iya. Aku 2 kali. Aku baru bergabung hari ini, guys. Jangan sedih, kita nanti akan menantikan penampilan dari bakat-bakat dan talenta Polri di season berikutnya dengan Oke. konsep yang berbeda tentunya, Kak. Iya, nggak apa-apa, terobati berarti perasaannya. Nah, memang ini adalah perpisahan sejenak untuk nanti kita akan ketemu lagi. Yang paling penting kita harus tetap semangat menjaga semangat Bayangkara dan juga terus melindungi masyarakat khususnya di masa pandemi yang seperti ini. Dan semoga kita semua sehat selalu dan sekali lagi tetap semangat di tengah situasi sesulit apapun. Untuk mengobati rasa hati yang agak sedih ini, gimana kalau kita menyaksikan penampilan yang luar biasa? Mau? Mau dong. Ya udah, langsung saja kita lihat persembahan dari Coklat featuring Ayu Ratna dengan Anak Garuda. Kami anak-anak Garuda, terbang menatap matahari. Ku mengepak cakrawala, menatap tajam ibu pertiwi. Kami bukanlah seorang pecundang merah putih, tetapi karena kita bukan apa yang akan kita terima, tapi apa yang bisa kita berikan bagi negeri kita yang tercinta, Indonesia, Indonesia. Kami anak-anak Garuda, mengukir prestasi, wujudkan mimpi, berikrar janji melindungi Bineka Tunggal Ika.
telah terjadi kasus dugaan tidak menyenangkan di Kota Bandung yang dilakukan oleh saudara Indra Bekti. Saya nggak mau kalau dibawa-bawa gitu, saya nggak mau. Bapak ini lagi ada acara, Pak. Saya lagi kerja, Pak. Oke, maaf ya. Ya Allah, ya Allah. Oh, dia cari. Dia cari. Nah, dia udah mulai reaksi garuk. Lihat bagaimana Falco mulai memutari. Nah, itu dia Pak Eko berperan menjadi penjahat. Kira tak menyakiti aku apabila dia menelponmu, meskipun kau telah resmi milikku, karena dia bekas pacarmu. Kau kira hatiku tak cemburu di saat dia bersama. Masa lalu karena dia bekas pacarmu. Jujur saja aku takut nanti kisah kasih masa lalu terulang lagi. Tak rela, sungguh ku tak rela bila nanti ku harus kehilanganmu. Masa lalu, biarlah masa lalu. Jangan kau ungkit, jangan ingatkan aku. Masa lalu, biarlah masa lalu. Sungguh hatiku tetap cemburu. Tak menyakiti aku apabila dia menelponmu, meskipun kau telah resmi milikku, karena dia bekas pacarmu. Kau kira hatiku tak cemburu di saat dia bersamamu. Takut terulang masa lalu karena dia bekas pacarmu. Wow, akhir kata saya Enjang. Saya Indra Herlambang. Dan saya Bribka Erlina Suwandi pamit undur diri dari hadapan Anda. Ya, dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dan Sampai jumpa di season berikutnya. Bye.